Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Cayati dengan NIM 1230150 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas 3 pertanyaan, yaitu tentang pentingnya kemitraan dalam bisnis pendidikan. Yang kedua, kendala yang sering dihadapi dalam praktik bisnis pendidikan di sekolah beserta strategi mengatasinya. Dan yang terakhir, mengenai minat saya untuk terjun ke dalam dunia bisnis pendidikan. Semoga apa yang akan disampaikan dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Jika dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap saran maupun masukan yang membangun. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang pertama. Soal yang pertama yaitu menjelaskan urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Menurut saya, kemitraan dalam pendidikan itu sangat penting karena sekolah tidak bisa berkembang atau hanya mengandalkan kemampuan sekolah sendiri. Di zaman sekarang, kebutuhan pendidikan semakin banyak, mulai dari teknologi, fasilitas, pelatihan guru, sampai kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Semua itu tentu membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Kemitraan sendiri bisa diartikan sebagai hubungan kerjasama antara sekolah dengan pihak yang saling menguntungkan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Pihak yang diajak bekerja sama bisa berasal dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, alumni maupun orang tua peserta didik. Menurut saya, manfaat kemitraan sangat banyak. Yang pertama, sekolah bisa mendapatkan tambahan sumber daya, baik berupa dana, fasilitas, maupun tenaga ahli. Misalnya sekolah bekerja sama dengan perusahaan teknologi, sehingga mendapatkan bantuan komputer atau akses pendidikan. Hal ini tentu sangat membantu proses belajar mengajar. Yang kedua, kemitraan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya, sekolah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengadakan seminar, pelatihan guru, atau pendampingan penelitian. Dengan begitu, guru akan terus berkembang dan siswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas. Yang ketiga, kemitraan dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk memberikan pelatihan kewirausahaan. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung melihat bagaimana proses menjalankan sebuah usaha. Contoh kemitraan yang menurut saya cukup efektif adalah kerjasama sekolah dengan UMKM di sekitar sekolah. Misalnya, sekolah mengadakan program kewirausahaan, lalu siswa belajar membuat produk seperti makanan ringan, kerajinan tangan, atau minuman. Produk tersebut dipasarkan berdasarkan UMKM yang sudah berpengalaman. Dari kerjasama ini, siswa belajar tentang produksi, pemasaran, pelayanan kepada konsumen, sehingga pengelolaan keuangan. UMKM juga mendapatkan manfaat karena produknya semakin dikenal dan memiliki calon tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman. Selain itu, sekolah juga bisa bekerja sama dengan bank syariah. Kerjasama ini bisa berupa edukasi mengenai literasi keuangan syariah secara menabung hingga pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Menurut saya, kerjasama seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi siswa pendidikan agama Islam, agar mereka memiliki pengetahuan ekonomi Islam sejak dini. Jadi, menurut saya, kemitraan bukan hanya soal mencari kebutuhan dana, tetapi bagaimana semua pihak saling mendukung untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Jika kemitraan dilakukan dengan komunikasi yang baik, tujuan yang jelas, dan percaya, maka hasilnya akan sangat positif bagi sekolah maupun peserta didik. Soal yang kedua yaitu tentang kendala dalam praktik bisnis pendidikan di sekolah dan strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Dalam praktiknya, bisnis pendidikan di sekolah tentu tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi. Kendala yang pertama yaitu adalah
Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Tidak semua guru memiliki kemampuan dalam pengelolaan program kewirausahaan atau bekerja sama dengan pihak luar. Bahkan ada sekolah yang belum memiliki tenaga khusus untuk mengembangkan program bisnis pendidikan tersebut. Strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, atau pendampingan dari pihak yang sudah berpengalaman. Selain itu, sekolah juga membentuk tim khusus yang fokus mengembangkan kerja sama dengan program bisnis pendidikan. Kendala kedua adalah kemampuan ekonomi sekolah maupun orang tua peserta didik. Tidak semua sekolah memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan berbagai program. Di sisi lain, orang tua juga memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga sekolah harus berhati-hati agar program yang dibuat tidak memberatkan wali murid. Strateginya adalah mencari sumber pendanaan lain melalui kemitraan, program CSR perusahaan, bantuan pemerintah, atau pengembangan unit usaha sekolah yang hasilnya dapat digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pendidikan. Yang penting adalah semua dilakukan secara transparan. Kendala yang ketiga adalah persepsi masyarakat. Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa sekolah seharusnya hanya fokus mengajar, sehingga ketika sekolah memiliki unit usaha atau bekerja sama dengan perusahaan, muncul anggapan bahwa sekolah hanya mencari keuntungan. Persepsi seperti ini harus diubah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tujuan utama pendidikan bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi mendukung kualitas pendidikan. Keuntungan yang diperoleh justru digunakan kembali untuk meningkatkan fasilitas, kegiatan belajar, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kendala keempat adalah transparansi anggaran. Ini termasuk masalah yang cukup sensitif. Jika penggunaan dana tidak terbuka, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Bahkan bisa menimbulkan konflik antara sekolah dan orang tua. Strateginya adalah menerapkan sistem pengelolaan keuangan dengan jujur, akuntabel, dan transparan. Sekolah membuat laporan penggunaan dana secara berkala sehingga melibatkan komite sekolah dalam proses pengawasan. Masyarakat dengan lebih percaya terhadap program yang dijalankan. Menurut saya pribadi, tantangan terbesar sebenarnya bukan hanya soal uang, tetapi bagaimana membangun kepercayaan. Jika sekolah mampu menunjukkan bahwa setiap program benar-benar bermanfaat bagi peserta didik, maka dukungan dari masyarakat akan semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya. Soal yang ketiga yaitu seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan beserta alasannya. Kalau ditanya seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan, saya bisa mengatakan bahwa minat saya cukup besar. Alasannya karena menurut saya pendidikan dan kewirausahaan sebenarnya bisa berjalan berdampingan. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Bagi mahasiswa pendidikan agama Islam, saya tentu memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Namun menurut saya, guru di zaman sekarang tidak hanya mengejar di dalam kelas. Guru juga harus kreatif, mampu melihat peluang, dan mampu menciptakan program-program yang mendukung. Misalnya, saya memiliki keinginan membuat media pembelajaran digital yang menarik, membuka bimbingan belajar berbasis nilai-nilai Islam, atau membuat pelatihan membaca Al-Quran dengan metode yang lebih modern. Menurut saya, semua itu juga termasuk bagian dari bisnis pendidikan, karena ada layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, bisnis pendidikan juga bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika sebuah lembaga pendidikan berkembang, tentu akan membutuhkan guru, tenaga administrasi, mentor, maupun tenaga pendukung lainnya. Artinya, bisnis pendidikan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik usaha,
tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Alasan lain mengapa saya tertarik adalah karena perkembangan teknologi membuka peluang yang sangat besar. Sehingga sekarang belajar tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas. Ada kelas online, aplikasi pembelajaran, media evaluasi digital, video pembelajaran, dan berbagai platform edukasi lainnya. Ini menjadi peluang bagi generasi muda untuk berinovasi dalam bidang pendidikan. Namun menurut saya ada satu hal yang harus selalu dipegang. Bisnis pendidikan tidak boleh menghilangkan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Jangan sampai pendidikan hanya dijadikan alat mencari keuntungan sehingga kualitas pembelajaran justru menurun. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya percaya bahwa pendidikan adalah bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap usaha yang dijalankan harus tetap mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, dan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan. Sehingga saya ingin menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu menciptakan inovasi, membuka peluang belajar yang lebih luas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap suatu saat nanti bisa ikut berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas, namun mudah diakses dan tetap berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Demikian pemaparan saya mengenai 3 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah praktik bisnis pendidikan. Dari pembahasan tersebut, saya memahami bahwa kemitraan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, setiap kendala dalam praktik bisnis pendidikan sebenarnya tidak dapat diatasi apabila sekolah memiliki strategi yang tepat, transparan, serta mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Saya juga semakin yakin bahwa bisnis pendidikan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi bagaimana menciptakan inovasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia pendidikan. Semoga ilmu yang telah saya pelajari pada mata kuliah ini dapat menjadi bekal bagi saya sebagai calon pendidik, sehingga nantinya saya tidak hanya mampu mengajar dengan baik, tetapi juga mampu berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih karena telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.